Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Afandi dari jurusan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAP Visual Studio 2019. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi rekam medis. Sebelum kita membuat aplikasi rekam medis, langkah pertama kita membuat database dulu. Kita membuat database dengan nama rekam medis, dan di dalam rekam medis kita membuat tabel, yaitu tabel admin, tabel dokter, tabel obat, tabel pasien, tabel rekam medis, tabel resep. Di dalam tabel admin kita tuliskan, kita beri field ID nama, ID admin, nama, user, dan password. Di ID admin ini untuk kita proses login masuk ke aplikasi kita, dan di TB dokter kita berikan di dalamnya ada field ID dokter, nama, jenis kelamin, spesialis, username, password. Di TB obat ada ID obat dan nama. Nama ini diisi nama obat. Selanjutnya kita ada tabel pasien. Di dalam tabel pasien ini ada ID pasien, nomor kartu, nama, jenis kelamin, umur. Tabel rekam medis. Di dalam tabel rekam medis ini ada beberapa field, yaitu ID rekam, ID pasien, keluhan, diagnosa, tanggal, ID dokter, ID admin, status. Di dalam tabel resep, di sini aslinya kosong, ini udah kita pakai tadi. Di dalam tabel resep di sini ada ID resep, ID rekam, ID obat, keterangan nama. Cukup itu saja kita membuat database-nya. Selanjutnya kita akan membuat tampilan dari aplikasi rekam medis kita. Di sini langkah kedua, kita akan membuat tampilan, atau kita membuat dulu project, yaitu bernama rekam medis. Saya sudah membuatnya di sini. Kalau belum, silakan membuat dulu rekam medis. Di sini setelah kita membuat project rekam medis, kita membuat from login. Di dalam from login ini kita ada label labelnya ada 1, 2, 3, 4. Ini pakai label. Di sini pakai tabel, ada 2 tabel. Di sini ada 1 button. Jika sudah, kita akan membuat lagi. Saya akan membuat tampilan home admin. Ini untuk home adminnya. Langkah selanjutnya, di sini kita membuat home admin. Ini kita beri teks, hello user, selamat hari ini lancar ya, tanggal, waktu. Di sini kita memakai menu strip. Di dalam menu strip kita beri tulisan home, transaksi, admin. Di transaksi ada pendaftaran, pemeriksaan, pengambilan obat, selesai. Dan di data ada data
admin, dokter, pasien, dan obat. Dan selanjutnya kita akan membuat data admin. Di dalam data admin di sini ada panel 1 dan ini ada link label. Di sini ada label, teks ini menggunakan label semuanya. Ini menggunakan tabel, ini juga tabel, dan ini button. Dan di kotaan yang besar ini menggunakan data grid. Dan ini tampilan untuk data adminnya. Dan langkah selanjutnya kita akan membuat data dokter. Di data dokter ini sama seperti data admin tampilannya, cuman di sini berbeda namanya. Terus ini jenis kelamin, ini tambah spesialis, username, password. Kemudian selanjutnya kita akan membuat data obat. Di data obat sama seperti yang tadi, seperti data dokter dan data lainnya sebelumnya, cuman kita desain berbeda di sininya, cuman ini aja. Selanjutnya kita akan membuat data obat. Selanjutnya kita akan membuat data obatnya. Di sini sama, cuman berbeda ininya saja seperti tadi. Selanjutnya kita akan membuat form pendaftaran. Di form pendaftaran ini sama seperti yang tadi, cuman beda di sininya tampilan ini. Ini memakai checkbox, tanggal data. Setelah sudah kita membuat form pendaftaran, kita membuat form pemeriksaan. Di form pemeriksaan ini kita ada nama, ini memakai label semua tulisannya. Yang tiga ini memakai tabel, ini memakai listbox dan 2 button. Seperti ini tampilannya. Oh ya, ini salah, ini yang form pemeriksaan dokter. Ini sebelum form pemeriksaan yang ini, berarti yang ini form pemeriksaan. Sebelumnya form pemeriksaan dokter, sama seperti data pasien, data obat dan sebagainya tadi, cuman beda di tampilan ini aja. Selanjutnya kita akan membuat form pemeriksaan dokter yang ini tadi. Selesai membuat form pemeriksaan dokter, maka selanjutnya membuat form resep. Setelah kita membuat form pemeriksaan dokter, di sini kita membuat form resep. Di tampilannya seperti ini, seperti yang tadi. Setelah kita membuat form resep, kita akan membuat list resep. Di list resep di sini ada label, tulisan ini memakai label, dan ini memakai tabel, dan yang besar ini memakai listbox. Selanjutnya, langkah selanjutnya yang terakhir, kita membuat tampilan form selesai. Di sini di form selesai ini sama seperti tadi, cuman bedanya di tulisan ini, label ini, dan checkbox, dan di sini buttonnya, lihat resep dan resepnya. Langkah selanjutnya kita akan memberikan membuat koneksi MySQL untuk mengoneksikan data dari database ke dalam
project kita ini. Kita akan membuat MySQL koneksinya. Caranya kita klik kanan, ada ini rekam di sini, terus klik add, lalu modul. Di sini kita tulis saja langsung MySQL. Karena saya sudah menulis, langsung di add, oke. Dan hasilnya seperti ini, connection. Lalu kita aktifkan ini, lalu sini tulis MySQL, lalu centang ini yang MySQL data, terus oke. Jika sudah, lalu tulis script seperti ini untuk menghubungkan import sistem data ini script untuk mengoneksikan database ke dalam sini. Public get connect string as string dim server. Ini localhost dari database, portnya ini. Databasenya namanya rekam medis, usernya root karena tidak ada, passwordnya ini pas, disimpan di dom pas. Dom koneksi string as, ini format server port db dari sini, dari atas ini. Public con MySQL connection seperti ini. Jika tidak cocok maka akan mengeluarkan ini error, tidak cocok sama apa yang diinputkan dari database. Lalu kita akan membuat memasukkan script login from login. Di sini scriptnya seperti ini untuk mengkoneksikan data, mengambil data dari database. Cek login, ini mau ngecek login. SQL select bintang from, ambil data, semua data dari tabel admin. Where, yang diambil username dan password. Oke. Di sini if jika dimasukkan data admin, ID-nya, ID ini ambil dari ini, ID dari from, ini ID ambil dari database, dan nama, username, password. Jika benar, passwordnya yang dimasukkan akan Maxbox-nya akan tampil Anda berhasil login level admin, login sukses. Dan ini untuk sama seperti tadi, berhasil sukses. Jika salah, ini akan menampilkan Maxbox salah, password salah, peringatan. Dan jika login benar, maka akan ini mengeling ke home admin. Nah, selanjutnya kita akan membuat script
home admin sini. Home adminnya ini scriptnya home admin. Di sini formnya teksnya ini diisi dengan tanggal, formatnya tanggal, jam, dan ini ngelink ke data admin tool, menu item ini admin. Kalau dokter ngelink ke data dokter, kalau pasien ngelink ke data pasien, kalau obat ya ngelink ke data obat. Kalau home kembali lagi ke from login. Pendaftaran ngelink ke pendaftaran. Ini seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat data admin. Script dari data admin. Import dari MySQL data, MySQL client, public class admin, data admin, ID string, private sub data admin, load sender as object as effort, load reset load data. Ini update, delete, ID, ini delete ID-nya yang di delete. Load data, ini mengeload data dari select. Ini ambil semua data dari TB admin, nama, username, ID admin. Keyboard 1. Tim data as data tabel, provide CRUD if jika data raw count kosong, interface convert to itu data raw count, else ini disuruh masukkan tadi ini nama, username, password. Jika nama, username, password, ID-nya kosong, itu ini besarnya 200, username-nya 100, ini untuk passwordnya 85 maksimal. Private sub button tambah. Untuk menambah, jika diklik button tambah akan menambahkan ini tadi yang di username dan password yang diisi. Jika salah satu tidak diisi, tabel yang tidak diisi, maka Meshbox akan menampilkan tolong isi dulu isinya. Peringatan ini. Else jika sudah benar, insert into. Berarti ini untuk menambah, insert perintahnya tambah itu into. Tambah TB admin, nama, user, password. Ini insert. Jika berhasil akan menampilkan Meshbox akan menampilkan berhasil menyimpan data akan disimpan berhasil. BTN perbarui.
pilih salah satu item dari list. Ini untuk memperbarui. Jika di sini ada sudah ditambah terus mau diperbarui, diklik dulu lalu diperbarui. Jika diperbarui di OK, akan Maxbox akan apa, kamu akan menghapus. Ini untuk hapus. Ini untuk hapus ini. Perbarui ini. Tolong isi dulu isinya. Ini tadi untuk perbarui, ini untuk hapus. Jika sudah, kita akan melakukan script, mengisi script data dokter. Script data dokter seperti ini. Ambil dari data dokter di database. Scriptnya seperti ini. Jika sudah melakukan semuanya, kita akan membuat script data pasien. Script dari data pasien. Tampilan dari script data pasien. Jika sudah, kita akan membuat script data obat. Ini tampilan dari, tuliskan ini semua di dalam data obat. Setelah data obat, kita akan membuat form pendaftaran. Form pendaftaran ini cara ambil dari TP pasien dan TP dokter. Load data ini, select, ambil dari TP rekam medis, ID rekam, TP pasien yang diambil nama kartu, TP pasien nama, TP rekam medis keluhan, TP rekam medis tanggal. Insert itu ini untuk menambah data dari TP rekam medis. Upload, untuk mengupload. Jika sudah, kita akan membuat link from pemeriksaan. Scriptnya seperti ini. Jika sudah, kita akan membuat link pemeriksaan dokter.
load data, mengeload data. Ambil data dari select semua data dari TB obat by nama ASC, nama dan ID obat yang diambil, listbox 1 dan listbox 2, listbox 1. BTN tambah obat. Jika diklik ini BTN selesai, klik update TB rekam medis. Ambil dari TB rekam medis, set statusnya tebus obat, keluar ini. Selanjutnya kita akan membuat from resep, link from resep. Di sini ada public from respond, ID, string, ini from pemeriksaan, load. Ini load data dari, ambil data dari select dari tabel rekam medis, ID rekam, medis yang diambil ID rekam, terus TB pasien yang diambil nomor, dan selanjutnya ini disimpan dari variabel SQL. Jika sudah, kita akan membuat list resep. Di resep ini ada pemilihan utama, public ini from pemeriksaan dokter, load standard as object, as integer, load data, mengeload data, ambil dari from tabel resep where ID resep yang diambil ID or by nama dan nama. Langkah selanjutnya list dari from selesai. From selesainya tidak ada, belum ada. Setelah selesai membuat setelah selesai memberikan script pada semua from, kita akan menjalankannya. Sini saya akan mencoba loginnya, dimulai dari mencoba login. Username saya, nama saya sendiri, lalu passwordnya, lalu klik login. Jika berhasil akan menginclude ke home admin. Anda cek punya, Anda berhasil login level admin. Ini. Lalu jika ada pasien, data pasien, ini datanya. Jika pasiennya sudah pernah ke sini, misalnya bagus, atau jika belum, tanya nomor kartu. Jika sudah, contoh misal ini Bayu, ini namanya Bayu, umur 50, laki-laki.
tambah, berhasil menyimpan data. Oh, ayo tambah. Di sini ada data adminnya 2, Yusuf sama Avandi. Sini. Jika mau menambah bisa aja langsung. Contohnya ini diisi siapa? Rizky. Sini Rizky. Passwordnya 1 2 3 tambah. Berhasil menambah ini. Jika dihapus, klik dulu. Hapus. Yes, oke. Hapus, berhasil dihapus. Kalau memperbarui ya ini sama aja. Data diperbarui. Barui dulu. Ini diganti apa terus diperbarui. Oke. Kita kembali ke lihat dokternya. Ini sama seperti data admin, sama aja username nya. Ini seperti siapa, ini seperti siapa, tambah perbarui dan juga bisa dihapus. Pasien juga begitu, obat juga begitu. Obat kita ini nama obat apa, ID nya otomatis. Obat Panadol, obat apa ya? Panadol, coba Panadol 500 lagi, Panadol 2 gitu, 500 mg tambah. Oke, bisa ditambah. Ini nomor 6. Jika menghapus juga langsung dihapus. Yes, akan terhapus datanya. Sudah transaksi. Jika ada pasien mendaftar, ini mendaftarnya. Jika sudah ada pasien sudah terdaftar misalnya ya, ini keluhan. Yang pertama keluhannya gagal ginjal, dan hari berikutnya keluhannya serangan jantung misalnya. Serangan jantung. Sekarang 26 Maret pendaftaran. Ini sudah terdaftar. Pemeriksaan langsung disimpan. Di pemeriksaan nanti ada ini serangan jantung. Ini lupa nggak saya kasih spasi. Analisis umum, status pemeriksaan. Kalau sudah periksa serangan jantung ya, serangan jantung, diagnosa apa gitu, kaget misalnya. Misalnya apa gitu, terserah mau di siapa. Diagnosanya kurang kaget, kurang makan, kurang minum. Misalnya resep obatnya kita pilih dari sini. Misal ini obatnya, di sini bisa diisi banyak obat. Untuk apa, obat sakit apa, terus kita klik tambah obat. Ini periksa selesai.
Sudah diperiksa selesai, tebus obat. Akan hilang. Bentar. Jika ini sudah diperiksa, perbarui, ini akan masuk ke tebus obat. Lihat pengambilan obat serangan jantung ini ya, tadi tebus obat. Lihat resepnya dulu, ini paracetamol, dikasihkan ke orangnya, langsung masuk ke selesai. Perbarui lagi. Baru itu maksudnya kita sudah melakukan ini transaksi. Ini. Kita lihat. Ini ya sudah selesai. Refresh. Ini lihat resep. Ini benar udah selesai. Terima kasih. Sekian penjelasan aplikasi rekam medis UAP Visual Studio dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan saat menjelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.